Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Di antara sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyia-nyiakan waktu salat, apalagi meninggalkan salat tersebut. Ini merupakan sebuah amalan ataupun perbuatan yang kebanyakan muslimin mereka terjatuh ke dalamnya. Demikian pula ini terkadang menimpa sebagian ahlus sunnati wal jamaah tatkala mereka menunda-nunda waktu salat, ataupun dia bermalas-malasan, ataupun dia sengaja menanti-nantikan padahal al-muadzin telah mengumandangkan azan, tapi dia masih santai, masih asyik dengan pembahasan yang sedang dia bahas, masih tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagai nasihat bagi saya pribadi dan kepada antum semuanya, saya membaca dan menyebutkan beberapa ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang permasalahan ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan ada 3 perkara. Yang pertama adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Yang kedua adalah idha'atus shalah, menyia-nyiakan salat. Yang ketiga adalah as-sahwu 'anis shalah, dia lalai, melupakan dirinya dari as-salah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini yang dimaksud dengan meninggalkan salat adalah fahuwa adamu iqamatiha 'amdan, yaitu seseorang dia tidak menegakkan salat secara sengaja. Sengaja dia tinggalkan salat itu tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang benar. Dia masih kuat, dia masih sadar, bukan dalam keadaan junun, bukan dalam keadaan gila, dan tidak yang lainnya, tapi dia sengaja meninggalkan salat. Ini dinamakan dengan tarkus salah. Wa amma idha'atuha, adapun yang dimaksud dengan idha'atus salah, artinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Yang dimaksud dengan adha'us salah di sini bukan menunjukkan, bukan maknanya adalah meninggalkan salat itu secara keseluruhan. Walakin akharuha an awqatiha, akan tetapi yang dimaksud dengan idha'atus salah adalah seseorang melambat-lambatkan ataupun mengakhirkan salat itu dari waktu-waktu yang telah ditentukan. Siapa yang menentukan? Yang menentukan waktu salat adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Telah datang di dalam ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu merupakan amalan yang wajib bagi kaum muslimin, mukminin, kitaban mawquta, sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan satu persatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah merinci kapan waktu salat subuh, kapan waktu salat asar, salat zuhur, asar, maghrib wal isya. Semuanya telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang yang dia mengakhirkan waktu-waktu salat, masih meremehkan salatnya tersebut, dia sengaja menunda-nundanya, maka ini dinamakan dengan adha'us salah, yang nanti kita akan baca ayat yang menunjukkan besarnya azab terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan salat itu. Adapun perkara yang ketiga, yaitu as-sahwu 'anis salah, dijelaskan oleh para ulama. Sebagian dari mereka ada yang menyatakan bahwa makna as-sahwu 'anis salah di sini adalah seseorang dia mengakhirkan waktu-waktunya. Dan ini adalah ucapan yang paling sahih, yang paling benar terhadap apa yang kita sebutkan ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya."
Perhatikan baik-baik ayat ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya ditujukan kepada kita. Saya ingatkan di sini, ketika kita mendengarkan sebuah nasihat yang sangat berharga, jangan kita melihat ke kiri dan ke kanan. Jangan kita memandang bahwa nasihat ini ditujukan kepada saudara kita, kepada si fulan, si allan. Tapi ingatlah bahwasanya ini semuanya ditujukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Dan datang nanti setelah mereka sebuah kaum adha'us salah yang mereka menyia-nyiakan salat, yang mereka melakukan perbuatan idha'atus salah, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, lebih mengedepankan hawa nafsu. Ketika Allah memanggilnya dengan lisan al-muadzin hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia masih sibuk dengan hawa nafsunya. Dia masih sibuk dengan syahwat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwatnya tersebut. Baik itu syahwatud dunya, kecintaan dia terhadap dunia, kecintaan dia terhadap saudara-saudaranya, dia masih asik ngobrol dengan saudaranya, ya, ataupun kecintaan dia terhadap hartanya, sibuk dengan harta yang dia miliki, ya, ataupun dia sibuk dengan perdagangan yang dia miliki, sibuk dengan pelanggan-pelanggan yang masuk ke tokonya, yang masuk ke kiosnya, sehingga Allah memanggil dengan lisan muadzin, dia enggak mau peduli. Ini dinamakan dengan adha'us salah. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika beliau menukilkan ayat ini di dalam kitab beliau Al-Kabair, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau bawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang barusan lewat dari kita. Apa ucapan beliau? Laisal ma'na adha'us salah tarakuha bil kulliyah. Bukan makna meninggalkan salat adalah adha'us salah di sini meninggalkan salat secara keseluruhan. Walakin akharuha an awqatiha. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengakhirkan waktu salat tersebut, mengakhirkan amalan salat itu dari waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini ikhwani fiddin, hadirin yang saya muliakan, maksud dari ayat yang telah kita sebutkan. Di sana ada penafsiran yang lainnya disebutkan oleh Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala, Imamut Tabi'in. Beliau adalah seorang alim min ulama'it tabi'in, murid dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim rahimahullah. Kata beliau, makna menyia-nyiakan salat adalah huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'asr. Seseorang tidak langsung melakukan salat zuhur sampai datang waktu salat asar. Wala yusalli al-'asra ila al-maghrib. Dia tidak langsung melakukan salat asar sampai datangnya waktu salat maghrib. Wala yusalli al-maghriba ila al-'isha. Dia tidak melakukan salatul isya sampai datangnya waktu salat subuh. Salat maghrib sampai isya, salat isya sampai subuh. Wa alla yusalli al-fajr hatta tatlu'a asy-syams. Dan dia tidak melakukan salat fajar sampai terbitnya matahari. Ini makna adha'us salah. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan, menyebutkan dengan tegas bahwasanya amalan ini adalah amalan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang menyia-nyiakan salat, dia akhirkan salat itu dari waktu-waktunya, dia tidak melakukan salat kecuali ketika masuk pada waktu salat yang lainnya. Allah menyatakan fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka itu akan masuk ke dalam ghayya. Apa itu ghayya? Dijelaskan oleh para ulamaul mufassirin, ghayya tersebut adalah sebuah wadin, sebuah tempat, lembah yang ada di dalam neraka jahanam, ba'idu, sangat jauh tempatnya dan sangat dalam tempatnya itu, dan kondisinya tersebut ataupun makanan dan minuman yang ada di dalamnya adalah sangat mengerikan. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menyia-nyiakan salat, siapapun dia menyia-nyiakan salat, dia nantikan salatnya, padahal Allah telah memanggilnya dengan lisan al-muadzin, tapi dia sebentar lagi masih enak tidur, ya, bahkan sudah iqamatus salah masih tidur, masih ngobrol, masih menyibukkan diri dengan hal-hal yang lainnya. Maka ancaman bagi mereka, kata Allah Azza wa Jal, fasawfa yalqawna ghayya. Mereka itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam ghayya, sebuah tempat yang ada di dalam jahannam, ba'idu qa'rih, berada di dalam kerak neraka jahannam. Kemudian kondisi makanan minuman yang ada di dalamnya sangat mengerikan. Airnya mendidih. Makanannya tersebut merupakan makanan yang ketika dia makan akan menghancurkan ataupun memutuskan ususnya tersebut. Ini akibat dari
perbuatan menyia-nyiakan salat. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita melihat kepada orang lain, tapi setiap dari kita memperbaiki diri kita. Baik saya maupun antum sekalian, ketika mendengar yang seperti ini langsung kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ini termasuk ke dalam orang yang diancam dengan ayat ini? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang menyia-nyiakan salat? Atau bagaimana? Kalau seandainya kondisi kita termasuk dari orang-orang yang menyia-nyiakan salat, maka kita segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampunan kepadanya, beristighfar kepada Allah. Dan kalau seandainya kita bukan dari golongan tersebut, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kemudian di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta-harta yang kalian miliki itu melalaikan kalian dari zikrullah. Ingat baik-baik, Allah menyatakan wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini adalah kaum orang-orang yang beriman. Kita termasuk di dalamnya. Kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini. Allah menyatakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari zikrullah. Qala al-ulama'ul mufassirin, para ulama ahli tafsir menyatakan zikrullah yang ada pada ayat ini adalah apa? As-salawatul khams, salat 5 waktu. Ingat baik-baik, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya kata para ulama yang diinginkan dengan zikrullah di dalam ayat yang mulia tadi, ini adalah as-salawatul khams, salat 5 waktu. Sehingga barang siapa yang seseorang tersibukkan dengan hartanya, tersibukkan dengan keturunannya, perdagangan yang dia takutkan akan kerugiannya, rumah mewah yang dia takutkan akan hilang, akan lenyap, harta yang sangat banyak, kendaraan yang mewah, istana yang sangat megah yang dia miliki, kemudian dia tersibukkan sehingga dia terlalaikan dari salat 5 waktu, dia tunda-tunda salatnya, ataupun dia meninggalkan salat secara keseluruhan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Rugi dunianya tersebut, rugi waktu yang Allah berikan, rugi umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya itu semuanya kenikmatan dari Allah, dia gunakan untuk apa? Untuk dia bertaubat kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, wassalah, wassawm, dan yang lainnya. Tapi itu semuanya tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, hati-hati. Jangan pernah terbetik di dalam kalbu kita ataupun di dalam hati kita ini ucapan ataupun sesuatu keinginan untuk menyia-nyiakan salat. Ya sudahlah, nanti saya akan salat. Padahal al-muadzin sudah mengumandangkan azan. Sudahlah, sebentar lagi saya bangun. Sebentar lagi saya bangun. Yang penting kan salat. Kita pernah membahas beberapa hari yang lalu bahwasanya sebuah kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Awalnya kita menunda-nunda waktu salat. Ketika muadzin telah mengumandangkan azan, kita menyatakan sebentar lagi lah. Nah, perbuatan ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah akan menggiring kita kepada kemaksiatan yang berikutnya. Sudahlah, nanti kalau sudah qomat saya akan bangkit. Demikian terus. Berjalan waktu, terus berjalan waktu, jatuh lagi dalam kemaksiatan yang berikutnya. Ya sudah, saya sholat di rumah saja. Kemudian terus dilakukan oleh dia. Alah, yang penting kan tidak melakukan kesyirikan. Sholat kan bisa nanti. Kalau sempat kita sholat, kalau tidak ya sudah. Allah Subhanahu wa ta'ala ghafur, Allah itu rahim. Mulai syaitan masuk ke dalam kalbunya. Dibisik, diberikan sesuatu oleh syaitan yang kemudian dia melupakan amalan-amalan yang menjadi kewajibannya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan bermain-main dengan yang seperti ini. Jangan menganggap enteng dan jangan menganggap gampang. Tapi ingatlah bahwasanya apa yang kita lakukan ini akan menggiring kita kepada kemaksiatan yang berikutnya, yang akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam an-nar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin
wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat yang mulia ini tentang penghuni an-nar yang mereka telah masuk ke dalam neraka, yang mereka menghuni neraka Allah yang azabnya tersebut sangat mengerikan. Sehingga ditanya oleh penduduk al-jannah kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang telah menyebabkan kalian itu masuk ke dalam saqar, masuk ke dalam neraka? Saqar itu adalah salah satu dari nama an-nar, salah satu dari nama jahannam. Allah menyebutkan bahwasanya mereka akan bertanya nanti kepada ahlun nar, apa yang telah menyebabkan kalian itu masuk ke dalam saqar? Apa sebabnya? Kenapa? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu bukan dari golongan orang yang salat. Kami dahulu adalah orang-orang yang meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat, mengakhirkan waktu-waktu salat, menanti-nantikan salat, bermalas-malasan dengan salat, bahkan ada yang tidak salat. Ini ancaman kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan bermain-main, jangan bergampang-gampangan. Allah menyatakan, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dan dahulu kami adalah orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin, tidak memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, padahal dia dalam keadaan kenyang. Dia kenyang, dia makan 1 hari 3 kali, bahkan lebih. Tapi tetangganya terkadang makan 1 hari 1 kali, bahkan tidak makan. Dia enggak mau peduli. Khawani rahimani wa rahimakumullah, ini perlu diperhatikan. Apalagi hal-hal yang seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagian dari ukhuwah di atas minhajun nubuwah yang harus kita bangun, yang harus kita jaga. Ketika ada tetangga kita yang keadaannya adalah pas-pasan, keadaannya tersebut adalah terkadang tidak cukup bagi dia, sehingga perlu dari kita semuanya untuk memperhatikan, melihat, menengoknya, apa yang sedang dia makan, apakah dia punya makanan atau tidak. Jangan kemudian kita biarkan begitu saja. Apalagi sesama ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyun, dengan kaum muslimin yang kondisi mereka awam saja kita harus sangat memperhatikan, apalagi sesama ahlus sunnah, sehingga terbentuk sebuah ukhuwah al-islamiyah di antara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita heran mendengar ya bahwa ada salah satu keluarga salafiyin ahli sunnati wal jamaah menyatakan, hari ini saya tidak masak karena enggak punya beras. Coba bayangkan, saya hari ini tidak makan karena tidak punya beras, enggak ada apa-apa di rumah. Sedangkan kita makan dengan enaknya, ya, istri kita, keluarga kita semuanya makan dengan kenyang. Anak-anak kita semuanya makan dengan kenyang. Akan tetapi terkadang keluarga, tetangga kita yang ada di sekitar kita, mereka dalam keadaan tidak makan, wal'iyadu billah. Ini kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dahulu kami bagian dari orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia memperolok ayat Allah di sini dengan cara dia sengaja, ataupun tujuannya adalah ingin menertawi manusia. Dia baca sebuah ayat dengan bacaan yang membuat orang tertawa. Dia tidak ingin memolok-olok ayat tersebut, tapi keinginan dia adalah agar manusia itu tertawa dengan bacaan dia tersebut. Maka ini termasuk ke dalam mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, qad kafartum, ya, sungguh kalian itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami adalah orang-orang yang mendustai yaumul akhirah, mendustai yaumuddin, yaumul qiyamah, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin. Yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah al-maut, sampai datang kematian. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang setelahnya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'ah, orang-orang yang memberikan syafa'ah. Karena yang namanya syafaat tersebut harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-masyfu'u lah, kepada orang yang akan diberikan syafaat. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah dengan amalan seperti ini. Jangan kita menyia-nyiakan salat, jangan kita menunda-nunda waktu salat. Kalau al-muadzin sudah mengumandangkan azan, maka persiapkan diri untuk berangkat menuju salat. Terkadang ada di antara kita ikhwani rahimani wa rahimakumullah, saya tidak mengatakan si fulan wala allan, tapi semua dari kita hendaknya melihat dan
mengoreksi diri kita. Terkadang sudah dekat waktu maghrib, masih santai, masih duduk di atas masjid, ya. Ketika al-muadzin sudah mengumandangkan azan, baru kemudian ambil handuk mandi, ya. Antri di sana sehingga ada yang masbuk. Ini perlu diperhatikan ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena masbuknya kita tersebut terkadang bukan karena alasan yang syar'i, bukan karena alasan yang tepat, tapi karena bermalas-malasan ataupun bersantai-santai menanti-nantikan, akhirnya kita terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, bahkan terkadang 3 rakaat. Perhatikan baik-baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ayyuhat thalaba kulluna, semua dari kita. Perhatikan baik-baik, jangan sampai perbuatan kita, kelalaian kita tersebut menyia-nyiakan salat kita ataupun menyebabkan kita terlambat dari salat yang kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita azab wal a'yadzu billah. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai teguran bagi saya pribadi yang pertama dan kepada ikhwan jami'an. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.